Saya David Cahyadi. Hari ini saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana cara berjualan online. Seperti kita tahu kan sekarang pandemi udah masuk tahun kedua ya. Jadi banyak orang yang mulai tabungannya sudah habis, ada yang mulai work from home, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mesti ingin mencari tambahan. Nah, biasanya yang sedang marak sekarang adalah berjualan online. Nah, kemarin saya ada terima sedikit broadcast di WhatsApp saya yang katanya kalau bagaimana seminar tentang downline, cara marketing sampai bisa misalnya sampai berpuluhan bini. Nah, saya sedikit bicara hari ini tentang bagaimana berjualan online, terutama bagaimana kalau Anda mau mulai berjualan online. Nah, sering kan kita dengarkan ya, banyak misalnya iklan yang duduk diam di rumah penghasilan pasif sampai ratusan juta. Nah, itu sebenarnya rahasia berdagang online itu apa sih? Saya kasih tahu ya, dalam berjualan online itu sebenarnya tidak ada rahasia, tidak ada cara ajaib di mana kamu baru belajar silat. Dalam video ini saya akan analogikan kita belajar ilmu bela diri ya. Tidak ada yang namanya kamu datang ngeles sebulan tiba-tiba besok jadi ban hitam. Itu semua nggak ada, itu semua bohong. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus ikuti tahapannya. Pertama mulai dari apa? Kuda-kuda. Nah, jadi kuda-kuda itu akan saya ajarkan ya. Nah, sedikit sebelum saya mulai itu eh, jualan online itu ada beberapa kelas. Kelas pertama itu kelas Ibu RT yang misalnya sebelah jualan bakpao, saya terima, saya oper ke grup sebelah. Saya ada bakpao ini, Ibu mau nggak? Ya, untung 5.000 sepanjang jalan itu nggak salah nggak? Nggak salah. Nah, kedua itu yang pedagang online yang punya toko. Biasanya mereka punya toko, barangnya ada, ya mereka vlog segala macem. Mereka tawarkan barang yang mereka ada di toko karena pandemi sepi, ya mereka tawarkan online. Nah, itu adalah macam kedua. Macam ketiga itu adalah orang yang supplier. Jadi misalkan saya supplier, saya importir pakaian. Saya juga ada lini online saya. Nah, itu adalah tapi lini online saya itu tidak saya bagikan ke retail. Jadi saya nggak jualan eceran. Saya biasanya misalkan ada member saya ada 10 nih. Saya pesen sekali 3.000 piece. Saya ada baju ini 3.000, siapa mau ambil? Oh, kamu ambil 100, kamu ambil 100. Oke. Saya produksi dulu 2 bulan, nanti saya kirim. Nah, kamu baru masih bisa jualan. Itu juga pedagang online. Memang dia tidak langsung ke konsumen, tapi dia itu menikmati penjualan dari end usernya yang beli online. Nah, keempat itu biasanya supplier pemain besar yang online-nya sudah retailnya mungkin kelas nasional, seperti kalau dulu ada Bineka. Beda dengan marketplace ya, marketplace itu hanya wadahnya, tapi pemain yang benar-benar fokus jualan online itu ada beberapa. Misalkan apa ya, saya juga mungkin brand-brand internasional kali ada ya, yang mereka hanya khusus terima penjualan dari online. Oke, itu sedikit saja. Nah, pertanyaan terbesar ketika Anda mau mulai berdagang online, pertanyaan pertama yang harus Anda jawab itu adalah Anda mau jual apa? Karena intisari dari penjualan online itu adalah saya mau jualan, kalau barangnya aja nggak ada, saya mau jual apa? Jadi sebelum kita bicara tentang jurus-jurus aneh, jurus-jurus lucu-lucu, jurus binatang, jurus kumbang, jurus segala macam, fondasi kita harus kuat. Fondasi kita itu ya paling membosankan itu belajar fondasi. Kalau Anda pernah belajar bela diri, Anda pasti tahu cuma disuruh berdiri begini ya 8 jam aja begitu sehari. Nah, begitu juga dengan jualan online. Nah, yang pertama, yang paling utama itu adalah pertanyaan adalah Anda mau jualan apa? Nah, video saya kali ini saya akan menjelaskan gitu loh, step-step sebelum kita menentukan kita mau jualan apa. Yang pertama adalah modal Anda. Oke? Berapa banyak modal yang bisa Anda sisihkan untuk berjualan online? Karena modal itu kan ya, kita mau dagang kita harus ada modal. Paling sedikit waktu, pulsa ya kan? Terus sedikit stok lah. Nah, kita mau ada modal berapa? Jangan sampai kita punya modal misalkan 5 juta. Kita bermain misalkan di vitamin yang satu botolnya harga 700.000. Anda cuma bisa beli 7 biji, abis itu kalau nggak laku uang Anda mati di sana semua, ya kan? Itu namanya apa? Itu namanya overextend dan overcommit. Jadi kemampuan Anda cuma segini, Anda main di segini, gitu. Jangan. Kita harus bermain di kelas yang sedikit lebih bawah supaya kenapa? Bukan karena kita nggak percaya diri atau gimana, tapi karena supaya kita punya buffer. Kalau saya punya modal 5 juta, saya bermain di barang 200.000, rusak satu, saya nggak apa-apa. Saya masih bisa berdagang gitu kan. Terus nggak laku satu, saya uangnya masih bisa muter. Nah, tapi
Di sebaliknya juga jangan bermain di barang yang terlalu receh. Jadi bukan saya sombong, bukan saya gimana, tapi kan kita berdagang mau cari uang. Kalau misalkan Anda bermain di bidang yang terlalu receh, misalkan jual masker satunya untung 250 perak. Anda ada pesanan 3, Anda harus ke Indomart misalkan beli bungkusnya, terus harus antar ke Tiki, parkirnya saja sudah 2.000, itu akhirnya uangnya tercecer menguap di jalan. Jadi waktu Anda akan terbuang percuma. Nah, tadi satu modal ya. Jadi misalkan tentukan misalnya, oke saya mau main. Ini modal saya dari suami saya misal 10 juta. Nah, saya tentukan gitu berapa idealnya itu biasanya 20%. Karena kenapa? 20% itu dalam sepanjang perjalanan ada namanya gagal produk, ada namanya kerugian, ada yang namanya kita kena retur, kena refund dan sebagainya. Makanya kita juga perlu ada cadangan sedikit untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kedua, yang paling susah dilihat itu adalah tren pasar. Jangan salah melihat tren. Kalau misalkan Anda mau main dulu awal-awal pandemi, satu masker itu satu box bisa ada yang 150.000 pun orang beli. Kenapa? Karena pada saat itu produsen masker belum bisa catch up dengan permintaan. Jadi padahal semua orang 250 juta penduduk Indonesia, katakanlah 70%-nya pakai masker, satu hari buang itu berapa? Ya kan? Sedangkan biasanya produsen masker itu biasanya nggak ada yang beli. Nah, tiba-tiba melonjak sekian drastis, makanya demand-nya sangat over. Nah, pada situ Anda untung. Tapi jangan salah, buat satu pabrik untuk bisa produksi mengikuti tren ini sangat cepat. Mereka tinggal 1 bulan truk begitu sudah bisa bikin 30 lini baru di mesin jahit mereka, ya kan? Jadi udah bisa ngejar lagi. Sedangkan bikin masker itu gampang sekali. Saya dulu pernah bikin konveksi satu hari mungkin bisa keluar 1.000-2.000 piece. Jadi sekarang tren masker sudah terlambat. Sekarang tren vitamin misalnya. Tren vitamin itu mesti lagi pada naik. Sekarang soalnya udah di tahun kedua gitu, orang makin takut, orang makin minum vitamin. Jadi permintaan akan vitamin lebih banyak. Nah, tapi terus terang ya kan, tidak semua orang bisa melihat tren termasuk saya. Kalau saya bisa melihat tren secara pasti, secara paranormal, saya nggak akan duduk di sini bicara sama Anda. Apakah itu berarti omongan saya salah? Enggak, tetap benar logikanya Anda harus bisa melihat tren. Kalaupun Anda tidak bisa melihat tren 5 tahun ke depan, minimal ya 1 tahun ke depan lah. Apakah ini tren akan terliwat begitu saja atau masih ada nafasnya? Sedang naik atau sedang turun? Kalau misalnya Anda sekarang jual masker, ya itu sudah terlambat, tidak ada untungnya, saingan terlalu banyak, harga sudah jatuh, dan sebagainya. Nah, ketiga, itu supply line. Kalau Anda misalkan, oke, saya mau jual vitamin, Anda punya supply line nggak? Kalau misalkan Anda bilang, oh saudara saya sekolah di luar negeri, dia pas lagi liburan balik, saya bisa titip sama dia 20 botol. Itu bukan supply line yang bisa diandalkan. Kenapa? Dia balik berapa bulan sekali. Kalau misalkan Anda serius di bidang ini, Anda mau bisnis jangka panjang, Anda tidak akan bisa mengandalkan pada barang-barang yang supply-nya itu tidak jelas. Misalkan, oh tetangga saya jualan, nah kalau besok dia berhenti jualan, saya gimana mau beli kemana gitu kan. Jadi kita harus pastikan supply line kita itu stabil. Misalkan, oh saya punya kenalan pabriknya, nah itu mungkin sedikit aman, karena orang bikin pabrik kan nggak semudah itu dia bilang, oh saya berhenti berusaha gitu kan. Jadi Anda harus menentukan barang yang ingin Anda jual, supply-nya harus stabil. Kalaupun misalkan Anda ingin jual baju, jual makanan, supply line-nya stabil nggak? Kalau misalnya yang jual makanannya aja musiman, nggak tahu besok dia dagang atau enggak, ya itu jangan dibuat main. Berarti itu supply line-nya sangat-sangat meragukan. Nah, supply line yang pasti itu gimana? Kalau Anda bikin sendiri, Anda punya kenalan dengan pemain besar. Ya besar tentu saja dalam skala yang disesuaikan lah, karena besar itu kan relatif. Nah, supply line itu harus stabil. Anda harus punya channel masuk ke yang stabil. Jangan sampai, oh hari ini ada, Anda kebagian, besok nggak ada, besok Anda nggak kebagian. Kalau Anda main begitu, lebih baik Anda nggak usah main. Kenapa? Karena nafasnya nggak akan panjang kayak gitu. Oke? Nah, keempat, kita bicara soal harga. Karena terus terang saja, harga Anda sebagai penjual online itu harus bersaing. Termasuk dalam harga ini bukan cuma harga jual loh. Kalau misalkan saya beer brand, saya bisa beli harga pasar 7.000 lah ya. Nah, Anda bisa jual sebanyak 6.500. Nah, itu mungkin marginnya 500, tapi Anda harus masukkan juga pengeluaran Anda. Misalkan saya belinya di Carrefour, Carrefour lagi diskon 20%. Harga saya jadi 6.000. Wah, saya bisa bersaing. Tunggu dulu, apakah diskonnya ada tiap waktu? Tidak.
ya kan? Nah, jadi Anda harus bisa meyakinkan diri Anda bahwa oke, harga saya bersaing, tidak perlu jadi yang paling murah, tetapi paling sedikit Anda bisa mepet di harga pasar. Jangan sampai harga pasar 7.000, Anda jualnya di 9.000, Anda tidak akan bersaing. Saya berani jamin itu kalau bisa jual juga paling 1-2 kali. Lama-kelamaan Anda akan kalah bersaing dengan sendirinya, karena harga itu kan sensitif, dan sekarang di zaman teknologi begini, channel bukan ada doang ya kan. Si A jual vitamin, si B jual vitamin, itu semua harga bersaing. Kalau lebih mahal sedikit ya nggak masalah sih. Misalkan 7.000, Anda jual 7.250 atau 7.500, masih ada pasarnya nggak? Masih ada. Karena saya juga tidak punya informasi, oh ini misalnya saya mau beli vitamin ini, oh mungkin di sana lebih murah 5.000, tapi saya nggak kenal dia, saya kenalnya kamu. Ya sudahlah, saya beli sama kamu, tidak masalah. Nah, tapi harga itu Anda harus bersaing. Itu pasti. Kelima, saya akan bicara tentang saingan. Saingan itu nanti dengan nomor 6 itu, barrier of entry ini saya jadikan satu saja ya sekaligus ya. Jadi barrier of entry saya berikan analogi itu kalau misalkan ke satu, Anda jualan masker. Di spektrum yang paling bawah Anda jualan masker. Masker itu barrier of entry-nya sangat rendah sekali. Semua orang bisa jualan masker, semua orang bisa jahit masker, ya kan? Di Alfamart ada, Indomart ada, di apotik ada, di mana-mana Anda. Anda jual masker online itu tidak akan sukses. Kenapa? Karena saingannya terlalu banyak. Saya bukan bilang, saya nggak berani jamin Anda tidak akan sukses. Tapi secara logika Anda tidak akan bisa besar. Kenapa? Anda beli barang dari pabrik, jualnya diuntungin untuk barang yang sejuta umat. Nah, saya berikan contoh di ekstrim ujungnya adalah misalkan Anda adalah importir Brompton. Oke, Anda import 10 sepeda Brompton yang sekarang lagi hit. Anda bisa bersaing nggak? Iya bisa. Karena pemain yang importir Brompton itu kan nggak banyak. Ada satu PT pemegang merek, ada satu mungkin orang yang bergerak di bidangnya. Tetapi barrier of entry-nya tinggi. Kenapa? Karena satu Brompton kan mahal. Izin import, terus Anda harus punya kenalan yang bisa jual, udah gitu modalnya gede, segala macam. Nah, saya nggak akan bicara di ekstrim ini, karena ekstrim ini mereka sudah ahli di bidangnya. Dia nggak usah nonton video ini. Saya akan bicara di ekstrim yang kelas bawah lah. Jadi jangan sampai Anda jualan online, jualan itu sampai barang itu sejuta umat, sampai Anda juga bersaing gebuk kiri gebuk kanan, udah nggak jelas lagi untungnya di mana. Jadi kita harus bermain di bidang yang sedikit pas lah gitu loh. Sesuai dengan modal, tren, dan segala macamnya. Misalkan saya mau main vitamin. Oke, vitamin memang ada, tapi vitamin misalkan saya sebut nama merek atau misalkan Blackmore. Blackmore itu kan masih import. Importnya masih terbatas. Nah, dari sini Anda, oke lah saya mau main di sini gitu. Jadi barrier of entry-nya nggak terlalu besar, tapi saya masih bisa masuk. Oke? Nah, yang ketujuh, yang berarti ya 5, 6, 7 ya, 7 oke. Nah, oke, saya cuma mau bicara sedikit tentang lebar atau sempit. Lebar atau sempit dalam artian, biasanya orang yang lebar itu palu gada, apa lu mau gua ada. Misalkan saya jual vitamin, oke. Satu jenis banyak macam. Saya jual vitamin Hemaviton, Sangobion, Redoxon, Blackmore, saya nggak tahu merek vitamin apa aja ya. Tapi Anda ngerti lah ya maksudnya ya. Jadi saya bermain di vitamin, tapi saya punya banyak macam. Nah, ini bisa suksesnya? Bisa aja. Sampai satu tahap bisa saja, ya kan? Bandingkan dengan orang yang bermain di bilang narrow. Dia tinggi ke atas, bukan lebar ke samping, tapi tinggi ke atas. Saya bermain vitamin, satu jenis, satu macam, tapi lengkap. Saya bermain vitamin, Blackmore saja, ya. Tapi semuanya ada, dari vitamin A, B, C, D, E, K, Z, sampai macam-macamnya saya ada semua. Nah, di situ memang pangsa pasar saya berkurang, tapi otomatis semua yang ingin Blackmore carinya sama saya karena saya paling lengkap. Tapi orang yang ingin beli Hemaviton nggak akan cari sama saya karena saya nggak punya. Jadi masing-masing ada kelebihannya juga ya. Kalau yang sempit ini biasanya mereka lebih spesialisasi, harga mereka akan lebih turun. Kenapa? Karena kalau saya beli sama Blackmore-nya langsung, saya import misalnya satu kontainer isinya bermacam-macam, tapi Blackmore saja biasanya saya dapat diskon. Ini kan hukum dagang yang cukup umum. Kalau Anda beli lebih banyak, tentu saja potongan Anda akan lebih banyak. Bandingkan dengan saya bermain 10 macam jenis. Saya kalau beli sedikit, saya nggak mungkin dapat diskon seperti saya misalnya beli satu kontainer kan. Ya, jadi itu Anda pikirkan sendiri. Nah, jadi dari 7 tadi,
modal Anda, tren pasar, supply line, harga, saingan, potensi, dan lebar atau sempit itu Anda hitung-hitung sendiri, Anda pertimbangkan dengan waktu Anda segala macam, baru Anda bisa menentukan, oke, saya mau bermain di bidang ini. Kalau fondasi Anda sudah kuat, analogi saya belajar silat tadi, kalau fondasi Anda sudah kuat, oke, baru nanti kita belajar ilmu-ilmu yang lebih terapan, lebih advance. Dalam artian kalau misalkan saya sudah bermain di jualan online, saya sudah bisa menjual satu hari sebanyak 50 item. Nah, baru kita bicara soal bagaimana lini kedua, bagaimana branding, bagaimana marketing, bagaimana Anda SDM-nya harus hire berapa pegawai. Nanti ya semoga saya ada waktu, saya akan bikin video lagi tentang itu gitu. Tapi kalau Anda baru mau jualan kecil-kecilan dari penambahan sampingan, kita nggak usah lihat-lihat itu dulu. Fondasi Anda benarkan dulu gitu loh. Jadi barang Anda, barang apa yang mau Anda jual, karena ujung-ujungnya pedagang online itu harus ada barang. Semua orang sukses yang bermain di bidang online itu kuncinya bukan di marketing, tapi mereka ada barang di belakang dia. Kalau saya ada supplier di belakang saya nggak usah takut. Saya ada 3 grup WhatsApp aja udah cukup. Saya punya barang ini, siapa mau retail lagi? Nanti mereka yang bagi-bagi ke satu kecamatan lah, mereka yang broadcast, saya ada barang ini, tapi kalau kamu nggak punya barang, kamu punya barang satu dus doang, kamu ada WhatsApp grup sampai 30 satu Indonesia, itu pun percuma. Karena ujung-ujungnya kamu mau jual apa kalau kamu barangnya nggak ada. Nah, makanya semoga video saya bisa memberikan sedikit tips dan trik bagaimana cara menentukan barang apa yang ingin Anda jual gitu loh. Jadi bidang apa, bukan bidang sih, saya udah menentukan saya mau jualan online. Minimal barang apa yang mau saya perdagangkan. Karena itu adalah paling penting, itu adalah fondasi kita. Sebelum kita bisa bermain di marketing, branding, endorsement, segala macam, kita mesti pastikan dulu gitu loh. Kita punya produk ini fondasinya solid nggak? Jangan sampai kita buang marketing, belum apa-apa, produknya belum siap, Anda sudah buang promosi untuk IG, untuk endorsement, segala macam, sedangkan produknya pun masih belum jelas apa. Oke, nah jadi sekian saja. Kalau misalkan Anda suka, ya tolong like and subscribe. Bagikan saja ke saudara-saudara atau teman-teman Anda yang sedang ingin jualan online. Dan semoga di video-video berikutnya saya akan bisa memberikan tips-tips yang lain yang lebih menarik. Terima kasih.